Ini aku mau menyampaikan hal seperti medeni mbake. Kabur. Serem mbake. Mantap nek yakin. di air kayak gitu potensi sekali, guys. Itu biasanya tempat ikan. Nanti kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku mau jalan di lokasi waktu aku panen ikan jui itu yo. Ya nggak panen sih, cuman pas ikan jui banyak, ikan tombol banyak, aku jalan di sini. Dan waktu penjala profesional itu juga jalannya di sini dapat banyak. Nah ini aku mau jalan di sini karena udah lama banget aku mau nyempetin jalan di sini, belum sempet. Sebenarnya sih waktunya ada, cuman kan nggak kebetulan karena ya faktor kerjaan juga. Aku nggak tentu di rumah. Aku di sini mumpung kebetulan aku di rumah, jadi aku ini ngajak Mas Teguh, kameramenku, karena Mas Nasrul lagi ngerjain di rumahku, lagi kerja lah intinya. Mas Nasrul lagi kerja dan aku nggak ada temen, ini sama Mas Teguh. Oke, ini langsung saja tak siap-siap ya, guys. Ini nanti kamera pindah tangan seperti biasanya. Kita jalan di sekitaran sini. Pokoknya bagus banget, guys. Ombaknya kecil. Terus ada apa namanya? Bagus lah intinya. Cuman nggak tahu nanti ada ikannya atau enggak. Kita coba aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Ini aku mau melempar. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat. Amin. Yang dari Palung itu, pinggiran Palung biasanya banyak ikannya. Nanti kita ke sana ya, bolak-balik sambil gas. Mudah-mudahan yang penting bisa dapatnya ikan. Mudah-mudahan banyak, nanti yang dapatnya sudah kita pulang. Ya Allah, golek iwak, Bu. Moga-moga entuk kena golawang. Yuk, lemparan pertama, Bos. Yuk, oleh. Yuk. Yuk, delok hasilnya priwe. Bismillah, ono iwake. Jong. Yo, lemparan yang kedua. Sip. Muga-muga ono iwake ya. Melas. Adoh-adoh iki. Ombake gede tenan iki. Ngeri ombake. Banter banget. Jong mana? Ombaknya gede. Yo, mbake serem kok, Cah.
Mbak gede temen. Bismillah, lemparan yang ketiga. Muga-muga akeh iwake. Amin. Yo delok. Akeh ora iwake. Ombake gede. Serem ombake. Oleh. Ya apa, Pam? Iwak sing akeh rene. Akeh awak rine wae, Pak. Dapat ikan leak yang banyak durinya. Weh, apik iki apik. Oke, Pak, muga-muga. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kita ana iwake nek kudune. Weh, ombake serem, Bro. Weh. Alah. Is. Ajur. Is. Duh, ombake. Rano. Siyo. Bismillahirrahmanirrahim. Api, oleh iki. Muga lewake. Yo. Wih, serem ombake serem. Wih, gede banget ombake. Wih, medeni ombake. Wih, kabur. Cepet, serem banget ombake iki. Wih, medeni ombake. Alah, sajur iki. Ana iwake apa ora meneh? Ana apa ora? Ana? Oh. Juwi. Alhamdulillah, guys. Alhamdulillah dapat ikan juwi. Juwi apa teri? Juwi ya. Pak juwi nih ya. Cuman sedikit ngeri tadi ya. Ombaknya gede banget toh. Saya salah memperhitungkan karena mencari ombak yang tenang. Kalau nggak kayak gitu, lemparanku belum terjangkau. Oke guys, ini aku mau nyoba di sini ya. Biasanya itu kan agak ngalen, itu biasanya tempat ikan. Nanti kalau udah agak surut, kelihatan. Jadi sini sedikit palung, yang sana pelataran darat, dataran. Nah kayak gitu, itu biasanya ikan suka di situ, itu di air yang bening itu. Tadi aku di situ berbahaya karena salah perhitungan juga, kirain nggak ada susulan ombak yang datang, tapi ternyata ombaknya datang gede. Cuman tadi alhamdulillah jangkauan ke air yang bening, jadi berpotensi dapat ikan. Kalau tadi sebelumnya di sana tadi kan aku nggak kejangkau ya ke air beningnya. Jangkaunya cuman air yang itu ada busanya sama ada pasirnya, jadi memang potensi dapat ikannya kecil. Ini aku mau mencoba di situ guys, kayaknya ombaknya kecil juga nggak berbahaya. Ya. Kira mbak iki ini rada anteng. Muga iwake oke. Yo. Bismillah, oke. Yo. Iwake oke. Ombake jan main nah. Wih, serem ombake. Wih. Gede temen ombake. Wih, ana iwake meneh akeh. Wih, mantep nek iki yakin. Wih, jan
Juwik apa yo? Iwak teri ya apa Wah. juwik campur? Iwak sakeh rine iki. Kok apa? Campur. Nah itu yang di ikan di air kayak gitu potensi sekali guys. Cuman sayangnya ini ikan banyak durinya. Tapi alhamdulillah daripada zong sama sekali sama apa namanya perjuangan ya sia-sia. Mantep iwak. Saya kecapean guys. Dah gitu. Mulai meneh iki bos, iwak lekas metu iki. Muga-muga oleh akeh kena golawang. Sama itu kulawuh wis ngirit pokoke. Heeh. Modal mangkat bali oleh iwak pokoke. Yo, alon-alon. Yo, bismillah. Sak ember, sak rabjuang yo. Yo, oke iki mesti. Wis, mantep. Cocok karo impen pokoke wis. Yo, muga-muga oke iwake. Lah. Wih, lewat tempel iki. Lumayan lah. Kurangnya dulu Pak yuk. Ikan tempel gede guys. Lumayan lewat tempel. Nggak terlalu gede tapi udah masuk. Red fish. Wih, serem. Wis, mantep pokoknya. Jos gandos nih. Top markotop nih. Delok hasilnya priwe. Oke. Hasilnya priwe. Ngalah yo, ngalah yo, wis. Iwak oke. Salah. Ono iwake apa ora? Oh, ono iwake. Iwak sakeh rine. Oh, sakeh rine. Oh. Yo, oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Akeh oleh. Wis, mantep lemparan iki. Jos pokoke. Delok hasilnya priwe iki. Wih, gede mbake, serem. Oh, mbake serem. Mbake serem. Wih. Alah, samo. Oh alah. Delok priwe. Kasane golek iwak kaya ngene. Direwangi. Teles-telesang apa oleh akeh. Yo. Delok. Dene akeh nek iki ah. Walah jong meneh po. Mastok. Aduh guys. Burung guys, gagal. Ini nggak tahu karena mungkin air lagi pas surut-surutnya, jadi ikannya nggak pada minggir.
atau memang ikannya lagi susah, aku nggak tahu ya. Mungkin besok kalau aku pas mancing, aku mau coba sambil bawa jala juga. Terus sekiranya air pas agak tinggi, tak coba lempar. Kalau jadi, kalau nggak susah ya, soalnya keter banget, keteteran juga kalau harus sambil bawa jala ya. Ini tadi lempar-lemparan terakhir udah nggak tak rekam karena capek banget. Terus aku juga nggak dapet ikan. Sayanglah, buang-buang memori, jadi udah aku lempar-lempar dan ternyata aku lempar-lempar dan ternyata memang nggak dapet ikan. Akhirnya udah jam 4 itu sih Mas Teguh juga ada perlu juga ada kegiatan nanti, akhirnya tak udahin. Dan ini aku mau menyampaikan hal seperti yang pernah saya sampaikan di sebelumnya kalau nggak salah ya. Ini tentang harus hati-hati ketika jala di laut, harus benar-benar memperhatikan ombak. Jangan berani-berani jala di palung laut jika air lagi pasang ataupun di sebelah bagian mananya palung laut. Jadi kalau di palung laut itu tempat ikan, tapi kalau untuk jala itu hanya harus di bagian-bagian tertentu dan jangan di bagian-bagian tertentu. Seperti tadi kan saya hampir aja ya, masih mending lah. Saya untungnya airnya kan tidak terlalu tinggi, jadi masih bisa punya pergerakan dan cepet-cepet ya. Ini kan tadi segini udah kena ombak karena ya salah perhitungan saya, dan tadi saya kira itu airnya memang kecil ya, tapi ternyata itu airnya airnya dalam, jadi aku salah perhitungan. Dan sekalian buat pembelajaran buat kita semua. Jadi ini aku mau sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui. Saya juga diajarin dan dikasih tahu sama senior-senior penjala, senior yang udah niteni, udah memperhatiin tentang di laut ini seperti apa. Ini dia, tak balik dulu kameranya. Jadi ini dia guys. Ini bagian ini itu adalah palung laut. Kalau di sini namanya itu lebeng. Lebeng itu yaitu daerah yang dalam. Ini bisa kelihatan tidak dalam karena air lagi surut. Nah, kan kelihatan kan itu sampai sini tadi, bisa sampai sini. Karena di Data Karang ini itu pasangnya itu kalau malam itu jam 2 atau jam berapa. Terus kalau siang puncaknya juga tadi sekitar jam 2-an. Nah, ini udah jam sekitar tadi aku mulai jalan jam 3-an kurang lebih. Pastinya udah mulai surut. Dan ini udah jam 4 juga udah surut. Nah, ini dia palung laut. Jadi itu kan bentuk, kalau digambar itu semacam kayak gini. Nah, ini nanti ke sini kan datar. Terus sini juga datar, ini di sini kadang bentuk lagi. Nah, ini kan namanya palung laut yang airnya lebih tenang. Nah, di sini juga palung laut. Airnya itu cenderung tenang. Kalau sini ada ombaknya besar, ini ombaknya pelan banget. Dan itu kalau jala di sini itu jangan di daerah area sini, jangan di tengah. Karena airnya seperti udah banyak sekali konten yang menjelaskan ya tentang palung laut ya. Airnya itu menarik ke dalam sana. Sedangkan ini ke sini. Lah, kita kalau jala itu di pinggiran sininya aja. Soalnya airnya kalau dari sini itu kan air di pinggiran sini itu katanya itu airnya paling alirannya kalau nggak kayak ke sini. Jadi di sini ke sini, terus ke sini. Lah, ya istilahnya air dari sini ke sini terus ke sini. Jadi jalannya itu di bagian sini, dan di sini itu juga tempat ikan kecil. Kalau di jala kan targetnya pasti ikan ya nggak terlalu besar karena di pinggiran. Ikan kecil itu sarangnya biasanya di sini dan di sini. Saya juga udah pernah itu waktu udah 4 bulanan yang lalu saya sempat jala ikan belanak. Memang di area sini emang yang ada ikannya waktu di itu pantai, ombaknya pas kecil.
airnya tenang, memang di area-area sinilah ikan itu bersarang. Kalau contohnya kalau di sini, nah itu bagian sana itu kan datar. Lah terus bagian ini kan dalam. Nah, itulah pertemuan antara datar dan dalam. Di daerah-daerah situ ikan biasanya bersarang. Seperti tadi di video ini juga. Tadi kan udah saya rekam juga yang saya waktu dapat ikan. Itu padahal harusnya udah dapat banyak, tapi ternyata cuma segitu. Karena ya memang ikannya masih sulit, ataukah memang karena surut jadi ikan pada ke tengah sana. Dan untuk teman-teman jangan berani-berani jala di area sini. Ini saya tadi berani karena kebetulan air surut dan gelombang juga kecil. Kalau gelombangnya besar udah saya mungkin wassalam. Dan tadi saya masih diselamatkan lah, diberi keselamatan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi alhamdulillah, itu mungkin peringatan buat saya juga, dan buat apa, peringatan buat saya, biar saya juga bisa menge-share juga buat teman-teman. Lah itu kan agak datar juga di situ. Nah itu, lah di area situ, nah inilah yang kelihatan itu kan agak dalam. Nah di sini biasanya nggak ada ikan, adanya di situ sama situ yang air tenang itu. Kita nunggu ombak yang, nah ombak yang double kayak gitu, yang tenang kayak gitu. Nah itu kan belakangnya ada ombak kecil, itu biasanya ikan di antara ombak itu. Tapi tadi saya udah nyoba jala di macam-macam model ombak, tapi tetap aja jong. Mungkin karena ya itu tadi ikannya udah ke tengah, ataupun memang ikan lagi susah. Soalnya kemarin aku jala di kali juga susah banget lur. Di kali itu juga susah banget, nggak dapet sama sekali kemarin. Dan ya wes akhirnya ini mumpung data di Karang ini gelombangnya itu kecil, ini sekitar kayaknya 800-an. Jadi kecil kayak gini. Yang besar itu 1500, 1200 kalau nggak salah. Saya juga kurang memahami juga. Cuman kayaknya sekitar 1200-an ke atas itu ombak udah gede. Tapi kalau 1000, 1100 masih bisa dipancingi katanya. Tapi kalau udah gubrak sekitar 1500, 2000 udah susah dipancingin. Ombaknya itu tingginya 3 meteran, 2,5 meter, 3 meteran. Tapi kalau data 1000 ke bawah paling ya sekitar 2 meter kurang. Jadi masih bisa dipancingin. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui, bagi teman-teman yang mau jala ataupun teman yang mau berenang di pantai, harap hindari daerah-daerah seperti ini karena airnya nyedot ke sana. Maaf ngeblur ya, airnya karena nyedot ke sana. Jadi kalau teman-teman mandi di area sini, apalagi pas airnya agak pasang, agak dalam, ya udah, kalau nggak pakai pelampung ya maaf ya, wassalam. Jadi ya memang harus diperhatikan kalau di pantai-pantai, nggak boleh sembarangan. Terus kalau soal busana hijau dan enggaknya itu ya monggo kembali ke teman-teman sendiri. Cuman teori yang sudah banyak dijelaskan oleh banyak konten kreator sama apa namanya tim SAR itu mungkin ya, sama tim SAR itu, kalau hijau ataupun biru kan warnanya sama kayak air. Jadi ketika tenggelam susah dicari. Makanya usahakan pakai warna yang mencolok, yang sekiranya kontras dengan warna air laut. Nah seperti itu kiranya ya lur, semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya lur. Intinya hati-hati, waspada, sama berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat ya lur. Oke, daripada kelamaan ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti terus ya guys ya lur, teman-teman semua. Nanti tak bikinin yang beberapa konten yang bermanfaat dan beberapa yang mengandung hiburan.